Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Langsung saja pembahasan kita membahas tentang kitab Sunan An-Nasa'i. Pernah dengar ya? Sering dengar Sunan An-Nasa'i. Jadi insyaallah yang di majelis ini muqarrarnya atau manhajnya yang kita kaji nanti ganti-ganti. Hari ini Nasa'i kan itu. Terus yang kemarin Sahih Muslim. Nanti minggu depan insyaallah, pekan depan insyaallah Muwatta kan itu. Kalau nggak salah nanti insyaallah Muwatta kan itu. Terus yang keempat itu nanti tafsir Ibnu Katsir surah An-Nisa insyaallah. Insyaallah itu. Jadi nanti Sahih Muslim, kalau Sahih Muslim bahasnya thaharah. Bersuci kan itu. Masalah bersuci. Nanti kalau Sunan An-Nasa'i ini bahasnya tentang jual beli, bab muamalah kan itu. Nanti kalau Muwatta bahasnya tentang bab al-jami', yaitu ada bab iman, ada bab adab, banyak sekali pokoknya. Kemudian nanti tafsir Ibnu Katsirnya bahas surah An-Nisa insyaallah. Ya, langsung ke materinya yaitu kitab Sunan An-Nasa'i Kitabul Buyu'. Yang kita kaji Kitabul Buyu'. Al-buyu' ini istilah yang artinya jual beli kan itu. Jual beli. Bab al-hassi 'alal kasbi. Bab membahas tentang motivasi bekerja. Al-kasbu. Motivasi bekerja, motivasi usaha kan itu. Motivasi berdagang bisa diartikan seperti itu kan itu. Pertanian juga masuk kan itu. Peternakan kan itu. Di penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani kan itu. Di kitab Subulus Salam, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Subulus Salam itu As-Sun'ani kan itu. Di situ dijelaskan al-kasbu yang paling utama kan itu. Ini al-kasbu kan. Pekerjaan yang paling utama itu apa? Menurut sampean apa? Pekerjaan yang paling utama? Hah? Ini ternak, itu berdagang. Antum bertani. Alasannya apa? Mangger berarti. Alasannya apa, Mas? Coba. Sama alam. Hah? Hah? Alasannya apa? Orang ngapusi. Hah? Banyak bohong orang ngapusi. Jadi petani jarang berbohong kan itu. Apa Pak Soki? Nah, Pak Soki bilang beternak mudah beribadah. Tadi siapa yang muni satunya Pak Mas Do kan itu. Kenapa Mas alasannya? Ya, itu karena peternak waktunya lebih mudah kan itu, diatur kan itu. Akhirnya mudah mendekatkan diri pada Allah. Bener ya Mas? Peternak ayam gitu. Katanya peternak gitu. Bener gak? Ini pas penjualan sulit kemutal. Gampang buat digunakan jambret. Terus, awakmu berputaran nganggo apa neh? Nganggo roda. Ngono. Karo narik. Apik.
Dan Mas Rizal berdagang alasannya kenapa Mas? Gampang ngakali wong ya? Enggak, lihatnya kayak kok berarti ini Rasulullah berdagang. Rasulullah berdagang. Kan dipuin kok berarti 2000, 3000 lumayan, tinggal ngambil itu kepengnya. Ya emang Ngepeng langsung Mas. pekerjaan itu tadi kalau diperbandingkan antara petani, karena yang paling banyak nih ya bertani, beternak sama berdagang kan itu. Yang paling banyak keuntungannya itu berdagang. Paling santai berdagang. Karena dia nggak ada proses produksi, nggak ada nunggu kan itu. Dia ngambil barang dijual kan itu. Ada pesanan langsung dijual kan itu. Jadi dia nggak produksi, dia cuma menjual barang kan itu, jual beli barang. Paling mudah emang berdagang itu. Paling susah itu emang bagian produksi, terus ada proses itu yang nunggu, yaitu peternak kan itu. Bertani itu paling banyak resikonya kan itu. Kan itu. Jadi setelah berdagang, beternak sedikit resikonya kan itu. Setelah beternak, petani yang paling banyak resikonya. Resikonya banyak dari mana? Petani itu paling banyak resikonya. Sawahnya ambruk kan itu. Apa jenenge? Parine ambruk kan itu. Kena angin kan itu. Terus nanti banjir, kebanjiran. PNS. PNS itu masuknya di mana? PNS itu masuknya di mana? Karyawan. PNS itu kategorinya kan itu. Dia itu menjual kan itu. Memperjualkan jasanya kan itu. Keahliannya. PNS itu menjual keahliannya. Jadi dia dikategori Skill gitu lah Ya, ya. skillnya kan itu. Ya emang yang paling aman kan itu. Jauh dari resiko ya itu. Emang PNS. Penghasilannya tapi sudah dipatok itu penghasilannya. Yang manajemen keluarga di. Tapi penghasilannya sudah itu di pas itu setiap bulan segitu kan itu. Kan itu. Pengen lebih Bung. Yang paling mendekatkan diri kepada Allah itu apa coba? Pekerjaan yang paling mendekatkan diri pada Allah itu apa? Enggak, petani kan itu. Paling mendekatkan diri pada Allah. Dia itu ngasih makan hewan, ngasih makan burung kan itu. Petani itu tanpa sadar kan itu. Banyak ngasih makan burung, ulat kan itu, tikus kan itu, dan lain-lain kan itu. Ular kan itu. Jadi petani itu selain ngasih makan hewan kan itu. Petani selain ngasih makan hewan, petani itu ngasih makan orang kan itu. Menyediakan ini kebutuhan makan orang, kebutuhan pokok manusia kan itu. Makanya yang paling dicagerke itu sebenarnya manusia itu petani, paling dicagerke. Para petani itu yang paling dicagerke, tapi petani itu ditindas di Indonesia itu saake tenan kan itu. Pupuk mahal. Subsidi, Pak. Petani itu emang yang paling rekoso kan itu. Makanya saya petani itu kadang kalau telat ke masjid, mungkin nggak ikut kajian itu lebih saya toleransi gitu intinya kan itu. Saake kan itu. Daripada yang lainnya kan itu. Karena dia itu dibutuhkan sekali oleh banyak orang masyarakat kan itu. Coba nggak ada pari kan itu, nggak ada beras gitu. Wah. Impor. Hah? Impor tetap nggak cukup pas. Guru impor itu petani hancur tuh. Gabah mbak 5.000, 500 Pengemis penghasilan yang paling jelek minta-minta ya. Penghasilan paling jelek. Hah? Iya tapi dalam bab ini pekerjaan ngemis itu pekerjaan yang paling jelek karena minta-minta kan itu. Bukan nanti hadis ini bahas. Jadi pekerjaan paling bagus itu ya hasil usaha jerih payahnya itu. Kali wapi, ini resikonya besar tetap zakat. Rugi zakat. Tapi sebenarnya ada penghasilan pekerjaan yang paling mulia kan itu. Yaitu ya bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayarannya gak pasti kan itu. Gak minta tarif kan itu. Dia kerja mau dibayar berapapun seikhlasnya kan itu. Itu bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk masjid kan itu, untuk ngajar TPQ kan itu, kan itu. Makanya mereka ini orang yang berjihad kan itu, mempertahankan kehormatan Islam kan itu.
memperjuangkan Islam kan itu, berdakwah. Makanya mereka ini dapat bagian di zakat kan itu. Karena mereka apa? Tidak minta bayaran kan itu. Paham? Tapi kalau yang dai-nya sudah dibayar, ya nggak berhak kan itu. Kan sekarang ada dai-dai yang dibayar pemerintah kan itu, gajinya malah banyak kan itu. Apalagi dai-dai yang terkenal kan itu, gajinya banyak. Ya ini nggak berhak minta zakat kan itu. Kalau yang dai yang nggak dibayar kan itu, kebutuhan hidupnya kurang, dia nggak masalah kan itu, minta jatah di zakat kan itu. Dai atau mujahidin kan itu, atau tadi apa ya, guru-guru ustadz kan itu dan lainnya, mereka memang punya bagian di zakat kan itu. Ya kalau di logika itu gimana ya, orang yang nggak jadi guru, yang nggak jadi ustadz loh, yang nggak jadi dai kan itu, mereka kan bisa bekerja, waktunya dipakai untuk bekerja, dapat penghasilan. Yang ustadz dia meluangkan waktunya kan itu, dan dia tidak matok tadi penghasilan kan itu, tidak mentarif, tidak minta harga kan itu. Itu kalau saya kan itu mencontoh kan itu, pengen mencontoh pekerjaan yang paling besar kan itu, mulia kayak Nabi kan itu, berjihad kan itu, berjihad penghasilannya besar, dapat satu negara kan itu, penghasilannya besar Rasulullah kan itu, harta rampasan kan itu. Jadi penghasilan yang paling besar, paling mulia yaitu perang, mendapatkan harta rampasan kan itu paling besar, mulia kan itu. Kayak praktek sekarang ya langsung diperangi Amerika Serikat, cap teroris kan itu. Perangi Jokowi Nangkap Densus 88 langsung ngejak perang, mendeklarasikan perang ya. Bab motivasi bekerja, hadisnya ya, masuk ke hadisnya. An Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna atyaba ma akala rajul, sesungguhnya atyaba, sebaik-baik ma akala ar-rajul, yang dimakan oleh seseorang adalah apa? Min kasbih, yang dari usahanya sendiri gitu maksudnya. Jadi yang terbaik dimakan atau sesuatu yang paling baik untuk dimakan kan itu adalah hasil usahanya sendiri, hasil tangannya sendiri kan itu, min kasbih kan itu, penghasilannya sendiri, itu yang paling baik kan itu. Wa inna waladar rajul kan itu min kasbih, nah ini penting. Dan sesungguhnya usaha di antara usaha yang terbaik kan itu milik seseorang, atau istilahnya, dan seseorang, anak seseorang kan itu, atau dari itu. Wa inna waladar rajul, dan anak seseorang adalah dari hasil usahanya juga kan itu, min kasbihi kan itu. Wa inna waladar rajul min kasbih, dan sesungguhnya anak seseorang atau anak seorang bapak kan itu, anak seorang ayah itu adalah berasal dari usahanya. Maksudnya apa? Anak itu penghasilan terbaik seorang ayah kan itu. Jadi seseorang itu punya penghasilan terbaik, yaitu hasil jerih payahnya kan itu. Dan termasuk hasil terbaik seseorang itu apa? Hasil terbaik seseorang ya anaknya sendiri. Dan di sini maknanya apa coba? Anak itu hasil usaha seseorang yang paling baik kan itu. Atau anak itu usaha terbaik seseorang kan itu. Kemudian apa? Pekerjaan anak atau usahanya anak atau hartanya anak atau apa? Pertaniannya anak, peternakannya anak, itu adalah penghasilan terbaiknya ayah. Paham enggak antum? Jadi seseorang itu punya penghasilan terbaik. Pertama itu apa di sini? Hasil keringatnya sendiri kan itu. Kemudian kedua, anak itu kan itu. Anak itu termasuk hasilnya yang paling terbaik kan itu. Kemudian ketiga apa? Pekerjaan anak tersebut kan itu. Usaha anak tersebut, perdagangan anak tersebut, pertanian anak tersebut, dan peternakan anak tersebut, itu semua adalah hasil terbaik milik seseorang ayah kan itu. Paham enggak? Makanya banyak anak banyak penghasilan.
Banyak anak, kalau sesuai hadis ini banyak anak banyak penghasilan, kan itu. Karena apa di sini? Harta anak itu milik ayahnya, kan itu. Ya kan ini memang kaidah Islam, kan itu. Kaidah Islam, harta anak itu hartanya bapaknya, kan itu. Nganggur kabeh. Hah? Nganggur kabeh. Anaknya gak mungkin anak nganggur semua. Ya itu. Anake jono wong tuane kabeh. Gimana kalau Korea kabeh? Juta satunya 5 juta itu. Berarti nek Sugi jipuk duwe itu ora nyolong. Jadi bapak emang betul kan itu. Bapak ngambil uangnya anaknya itu nggak nyolong, kan itu. Karena itu haknya dia, kan itu. Sesuai di sini, kan itu. Kalau anak perempuan. Mas, iya semua, anak laki-laki dan perempuan. Kalau ibu enggak tadi? Ibu enggak beda. Ini khusus bapak, kan itu. Ibu itu masuknya di mana coba? Nafkah, kan itu. Nafkah. Tapi seandainya kalau ibu dan bapak berbenturan kebutuhan, kan itu lebih diutamakan bapak, kan itu. Ketika bapaknya minta, kan itu untuk butuh sesuatu, uang itu diarahkan ke misal bapak nyuruh uang itu untuk ini, kan itu. Minta, kan itu ke anaknya, kan itu. Ibunya minta lain, kan itu. Butuh untuk ini. Yang lebih utama itu bapaknya, kan itu. Ini dalam sesuai hadis ini gitu, kan itu. An Aisyah, hadis berikutnya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nah ini lebih tegas lagi, bagus lagi. Inna auladakum min atyabi kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian min atyabi adalah dari penghasilan kalian terbaik, kan itu. Usaha kalian terbaik, kan itu. Anak-anak kalian itu usaha kalian yang terbaik, kan itu. Atau diantara usaha kalian yang terbaik, kan? Min atyabi kasbikum. Fakulu, maka makanlah, kan itu. Min kasbi auladikum, makanlah dari usaha anakmu, kan itu. Atau makanlah dari harta anakmu, kan itu. Atau penghasilan anakmu, kan itu. Karena gitu. Ini lebih cetol lagi, kan itu. Apa namanya hadisnya? Nanti ada hadis yang lebih cetol lagi, kan itu. Lebih jelas lagi, kan itu. Mendukung lagi tentang masalah ini, kan itu. Sedangkan setelahnya ini sama aja. Hadisnya sama, inna atyaba ma'akalar rajul min kasbihi wa waladuhu min kasbih, sesungguhnya atyab yang terbaik ma'akalar rajul yang dimakan seseorang adalah harta usahanya sendiri, kan itu. Min kasbih berasal dari usahanya sendiri, pekerjaannya sendiri. Wa waladuhu min kasbih, dan anaknya adalah hasil usahanya, kan itu. Berasal dari hasil usahanya, kan itu. Dan seterusnya sama, kan itu. Hadis yang berikutnya juga sama. Cuma ada perbedaan lafaz sedikit aja, kan itu. Faedah hadis sekarang. Allahu musta'an. Faedah hadis, kan itu. Dari hadis ini kita bisa ngambil pelajaran yang pertama, hadis ini membahas tentang sebagaimana dijelaskan di kitab Sunan Abi Dawud, kan itu. Di situ dijelaskan bahwa hadis ini menjelaskan bolehnya seorang ayah memakan harta anaknya, kan itu. Umum mutlak, kan itu. Memakan harta anaknya, mau izin mau tidak izin, kan itu. Sesuai kehendaknya, mau banyak mau sedikit, bapak boleh memakan harta anaknya, kan itu. Tidak dikatakan mencuri, kan itu. Yang kedua, sebagaimana disebutkan di Sunan Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, bahwasanya hadis ini itu menjelaskan tentang bolehnya ayah mengambil harta anaknya. Jadi beda lafaz, kan itu. Yang satu memakan, yang satu mengambil, memaknai mengambil, kan itu. Jadi tidak dikatakan mencuri, kan itu. Karena boleh ayah mengambil harta anaknya, tidak dikatakan mencuri. Tapi sekarang Sunan artinya apa? Sunan itu ini jamak dari sunnah, kan itu. Sunan, kan itu. Pakai nama orang Sunan. Sunan itu artinya istilahnya, kalau di dalam istilah di penggunaan di sini, sunan itu buku yang mengumpulkan, kan itu. Hadis-hadis yang membahas tentang ahkam, hukum-hukum, kan itu. Sunan itu buku yang mengumpulkan hadis-hadis yang membahas tentang hukum-hukum. Disebut sunan, kan itu. Gitu. Beda istilah, jadi beda istilah. Beda arti sunan yang dipakai
Sunan Bonang, Sunan itu beda kan itu. Senang sunat. Ini Sunan ini istilah nama buku kan itu, buku. Disebut Sunan karena apa? Mengumpulkan kan itu hadis-hadis yang membahas ahkam, hukum-hukum kan itu. Kalau Sahih Bukhari tidak disebut Sunan kan itu. Disebut kitabnya disebut Jami' kan itu. Karena membahas semua, enggak cuma ahkam kan itu, enggak cuma hukum-hukum. Ada akidah kan itu. Ada akhlak kan itu. Ada tafsir kan itu. Ada sirah kan itu. Sahabat kan itu. Fadilah, keutamaan-keutamaan sahabat seperti itu. Kemudian faedah yang ketiga, sebagaimana tadi judul ini, hadis ini itu menjelaskan tentang motivasi usaha dan bekerja kan itu. Kemudian keempat, sebagaimana dijelaskan di kitab Sunan At-Tirmidzi kan Sunan Ad-Darimi kan itu. Di situ disebutkan hadis ini tuh menjelaskan bahwa apa? Penghasilan terbaik adalah hasil tangan sendiri. Hasil tangannya dari tangannya sendiri kan itu. Dan anak kan itu. Dan penghasilan anak adalah penghasilan terbaik seorang ayah kan itu, ya kan? Kemudian kelima, dari hadis ini juga menjelaskan bolehnya ayah mengambil paksa harta anaknya kan itu. Ini lebih jauh lagi maknanya kan itu. Memaknai dari hadis tadi fakulu min kasbi auladikum. Makanlah dari dari usaha atau harta anak kalian kan itu. Karena ada kisahnya, ada orang itu nanti tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau bapakku minta menekan kan itu, aku untuk mengeluarkan harta memberikan harta kepadanya." Ini ada orang tanya kepada Rasulullah, dia ngadu ke Rasulullah kalau bapaknya itu membutuhkan harta kan itu. Kalau seandainya dikasih kan itu, modalnya orang itu habis kan itu, uangnya habis, asetnya habis kan itu. Gitu. Takutnya dia nggak punya harta lagi kan itu kalau uang itu dikasihkan ke bapaknya. Maka Rasulullah bilang gimana? Tidak ada udzur kan itu, tidak ada rukhsah kan itu. Tidak bisa menghindar kamu kan itu. Kamu anta wa maluka li waladika. Kamu dan harta kamu itu adalah milik bapakmu kan itu. Rasulullah bilang gitu kan itu. Kemudian Rasulullah bersabda hadis seperti tadi, inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah usaha kalian yang terbaik kan itu. Harta kalian yang terbaik kan itu. Anak-anak kalian itu adalah harta terbaik ayah kan itu. Maka apa? Fakulu min kasbi auladikum. Makanlah dari usaha anak kalian kan itu. Rasulullah berkata seperti itu ke tadi orang yang mau menghindar lah gitu. Ketika dibutuhkan bapaknya dia mau menghindar, tapi dikatakan Rasulullah kamu itu nggak bisa menghindar, nggak bisa, nggak ada rukhsah dan nggak ada uzur kan itu. Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu kan itu. Terus Rasulullah menjelaskan hadis tadi, inna auladakum, bahwasanya anak-anak itu adalah harta usaha terbaik seorang ayah kan itu. Ada undurnya. Enggak ada. Kan suka judi, suka berzina. Oh, yo itu nggak boleh aneh itu. Nggak boleh aneh itu. Ini jelas ya untuk yang sesuatu yang benar kan itu. Untuk yang benar. Karena artinya itu gini. Artinya itu gini, Mas. Ini tuh bapak itu sebagai pemimpin kan itu. Dia mengarahkan harta anaknya untuk ke yang lebih baik kan itu. Kan gitu. Untuk diarahkan ke kebutuhan yang lebih utama kan itu. Dan anak harusnya nurut kan itu ke bapaknya. Karena kamu itu adalah harta bapakmu kan itu. Jadi kalau bapakmu butuh kan itu, untuk nutup utang, kan boleh kan itu. Yang benar nggak bisa menghindar kita kan itu. Kudu manut kalau sama bapak. Nah sekarang nggak bawa ke sidang kalau misalnya ada masalah sama bapak kan itu, tuntut bapak kan itu. Ada itu sampai mati kan itu. Bapaknya dituntut gara-gara masalah tanah kan itu. Berita itu. Kan ada di berita TV Indonesia itu. Bapaknya dituntut miliaran berapa miliar? 10 miliar berapa? Bapak ini Mas sing sesuai pembahasannya ada bapak. Di berita itu ada bapak yang nuntut sama pengacaranya kakak adik kan itu. Dua-duanya kakak adik nuntut bapaknya kan itu. Kalau nggak salah yang pengacaranya mati kan itu. Kualat itu. Kalau iya nggak salah yang pengacara yang mati kan itu. Yang pengacaranya mati kan itu.
Sidang belum selesai ya mati kan itu. Nggak tahu. Setelah itu nggak tahu. Setelah itu selesainya gimana nggak tahu kan. Itu kalau anaknya Fred gimana tuh? Urusan besar anak itu. Ya kan nggak ada udzur ya dosa lah. Maksudnya kan dia durhaka karena nggak menafkahi ayahnya, nggak mentaati ayahnya kan itu. Maksudnya durhaka. Sampai itu ya, sampai habis uangnya nggak aman. Iya, nggak ada udzur. Makanya ini kan dia menghindar karena apa? Takutnya dia nggak punya harta, habis hartanya kan itu. Belum kerja, cuma sekolah jalur duit. Kalau kita tahu duit sekolah. Kowe ternak rugi ora apa. Aku rugi ngejar ora apa. Ya. Kemudian faedah kelima, bolehnya ayah mengambil paksa harta anaknya. Bolehnya ayah mengambil paksa hartanya, maksudnya paksa itu menekan. Karena nanti ada yang bertanya seperti itu. Kemudian keenam, usaha dan pekerjaan anak adalah milik ayahnya. Tadi sudah dijelaskan di hadis kan itu, sesuai hadis kan itu. Kemudian hadis ini menjelaskan hak dan kewajiban kan itu. Hak ayah dan kewajiban anak. Ayah itu memiliki anak kan itu. Anak itu adalah milik ayah kan itu. Kemudian anak itu haknya ayah kan itu. Kemudian harta anak itu adalah juga haknya ayah kan itu. Dan kewajiban anak apa? Taat kepada ayahnya kan itu. Dan intinya menafkahi ayahnya, kebutuhan ayahnya, menafkahi kebutuhan ayahnya kalau ayahnya minta kan itu. Gitu maksudnya. Kalau ayahnya lemah dan ayah minta kan itu. Anaknya wajib punya kewajiban menafkahi dan bapak punya hak minta. Jadi di sini juga menjelaskan bapak itu punya hak minta kan itu ke anak kan itu, punya hak. Dan nggak bisa disalahkan karena itu haknya kan itu. Bapak minta anak kan itu. Apa? Biasanya orang menjadi anak orang. Kemudian kedelapan, hadis ini tuh menjelaskan milkiyah, kepemilikan, masalah kepemilikan. Kepemilikan ayah atau tangannya ayah kan itu. Karena dia punya kekuasaan, kepemilikan kan itu. Kepemilikan ayah itu jauh mencakup kan itu. Memiliki anaknya, dia memiliki anaknya kan itu. Dan dia memiliki harta, usaha, pekerjaan, perdagangan dan pertanian anaknya kan itu. Peternakan juga kan itu. Paham ya ini tuh? Kemudian kesembilan, hadis ini juga menjelaskan tentang apa? Masalah menafkahi ayah kan itu. Menafkahi ayah, jadi kalau kebutuhan ayah butuh dan minta kan itu. Kita nggak bisa menghindar, itu nomor satu kan itu. Dari hadis ini kan itu, sesuai hadis ini. Setelah ayah, itu kebutuhan ibu kan itu. Memenuhi kebutuhan nafkah ibu kan itu. Nah ibu nggak bisa memaksa. Nah bapak bisa. Kemudian setelah bapak ibu ya orang-orang akorib terdekat kan itu. Orang-orang terdekat, saudara-saudara kan itu. Setelah saudara-saudara ya tetangga-tetangga kan itu dan lainnya. Kemudian orang yang lebih jauh lagi, tetangga itu kurang lebih 40 penjelasan ulama. 40 rumah sekitar kita. Dikatakan tetangga. Tetangga itu dikatakan dijelaskan ulama, seingat saya kan itu. Yang dimaksud tetangga itu yang berhak, yang harus kita perhatikan itu 40 rumah di sekitar kita kan itu. Kemudian tetangga yang paling dekat itu yang saya dengarkan dari penjelasan ulama-ulama kan itu. Tetangga yang paling dekat itu siapa coba? Disebut tetangga yang paling dekat kan itu. Coba. Hah? Tetangga sebelah. Nah, menurut jenengan tetangga yang paling dekat dengan jenengan siapa? Hah? Nek Mas Rizal ya bapak ibu. Mas Rizal cek gong nikah ya. Nek wis nikah berarti siapa? Suami atau istri ya? Paling dekat itu kalau sudah nikah, tetangga paling dekat itu ya istri kan itu. Bagi suami, bagi istri suaminya kan itu. Yang tahu rahasianya, tahu segalanya, keburukannya, yang pokoknya sembarang dengan itu suami istri kan itu. Makanya paling dekat dan disebut tetangga. Tetangga itu kan orang yang bersebelahan kan itu. Jadi yang paling dekat bersebelahan dengan kita ya istri kita kan itu. Mas Rizal gondwe kan itu. Semoga dimudahkan kan itu. Amin kan itu. Ini maksudnya nafkah. Iya, bab nafkah juga masuk di sini. Di sini Kalau juga zakat nggak boleh ini, termasuk nggak boleh. oh zakat itu nggak boleh disalurkan ke usul. Usul itu ke yang harus kita nafkahi kan itu. Jadi kalau orang-orang yang wajib kita nafkahi kan itu tidak boleh zakat kita arahkan ke situ kan itu. Konsekuensinya apa? Zakatnya nggak sah kan itu.
Akibatnya kalau zakat dipaksakan diberikan ke orang tua atau diberikan ke istri kan itu, atau diberikan ke anak kan itu, yang pokoknya orang-orang yang wajib kita nafkahi kan itu. Kalau zakat kita berikan ke mereka, itu akibatnya takutnya bukan takut lagi, memang zakatnya nggak sah kan itu, karena nggak boleh kan itu. Terus kok nggak boleh kasih zakat, kenapa? Karena udah ada nafkah kan itu. Jadi kalau diberikan ke orang tua, bapak ibu kan itu, kakak adik nggak masuk kan itu, kakak adik nggak masuk, anak kan itu, ini atau orang yang memang tidak ada apa namanya, dia tidak punya jadi tanggung jawab kita kan itu, menafkahi kan itu, orang-orang yang jadi tanggung jawab kita nafkahi kan itu, karena dia nggak punya penghasilan kan itu. Orang-orang seperti ini nggak berhak dizakati kan itu, tidak boleh dizakati. Maksudnya kalau kita zakati kan itu nggak sah kan itu, kan itu. Daripada ngono kan lebih bagus disalurkan yang berhak kan itu. Lah kalau istri kan itu, boleh alam bisab ya, tapi saya ini agak-agak lupa di masalah ini. Istri itu boleh memberikan zakatnya ke suami kalau nggak salah kan itu. Karena istri itu tidak ada kewajiban menafkahi suami. Jadi ketika suaminya nggak mampu kan itu, termasuk dalam masarif zakat itu, masuk fakir, miskin, orang terlilit utang, atau fisabilillah, ibnu sabil kan itu. Jadi kalau dia masuk dalam itu, suaminya berhak mendapatkan zakat. Karena istri nggak ada kewajiban menafkahi suami kan itu. Gitu maksudnya. Wallahu alam bisawab. Dalam masalah itu Pengenalan jalan wong aku berarti ya. tapi jarang loh perempuan itu memiliki harta banyak kan itu, sampai nisab zakat kan itu. Tapi ya juga ada, tetap banyak ada kan itu. Ada banyak juga. Ada yang seperti itu. Wallahu alam bisawab. Emang gitu. Perempuan itu ketika dia mengeluarkan harta, infak atau amal lah gitu, dalam amal ibadah harta kan itu, paling dekat itu ya ke suaminya itu tadi, paling dekat, paling diutamakan gitu loh, paling diutamakan itu ke suaminya, bantu suaminya kan itu. Dan itu nilainya sedekah kan itu, nggak bisa maksa karena bukan nafkah, bukan zakat, maksudnya sedekah kan itu, sunnah tatawuan itu sukarela kan itu. Kalau maksa maksudnya utang, suami harus mengembalikan kan itu. Kemudian ke-10 kan itu, di Sunan Abu Dawud kan itu. Ini disebutkan hadis yang berkaitan tentang ini tadi. Saya jelaskan nanti. Ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW, kemudian berkata, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak. Maksudnya apa? Ya Rasulullah, aku itu kaya memang kan itu, punya harta kan itu, tapi aku punya kebutuhan kan itu, punya kewajiban kan itu, ya kan? Dan ayahku membutuhkan hartaku kan itu. Ini dia pengen menghindar, karena apa? Yang diminta ayahnya itu takutnya nanti dia nggak bisa mencukupi anak-anaknya lagi kan itu, nggak bisa mencukupi untuk dirinya, nggak bisa untuk kerja lagi kan itu, habislah gitu uangnya kan itu, diminta oleh ayahnya kan itu. Kemudian Rasulullah apa yang diucapkan? Rasulullah bersabda, anta wa maluka liwalidika, artinya kamu dan hartamu itu milik bapakmu kan itu. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, inna auladakum, sesungguhnya anak-anak kalian, seterusnya seperti hadis di atas tadi. Inna auladakum min atyabi kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian adalah usaha terbaik kalian, harta terbaik kalian. Maka makanlah kan itu, min kasbi auladikum, dari harta anak-anak kalian atau usaha anak-anak kalian kan itu. Jadi Rasulullah menasihati orang tadi, kamu nggak bisa menghindar, karena kamu dan hartamu itu milik bapakmu kan itu. Kemudian ke-11 faedah hadis ini, di Sunan At-Tirmidzi menjelaskan, ini bagi para sahabat, masalah ini bagi para sahabat tentang masalah ayah mengambil harta anaknya kan itu. Di sini sahabat berbeda pendapat kan itu. Pendapat pertama, ayah mengambil sesuai kehendaknya, paham nggak? Dan ini sesuai jelas hadis ini, bapak itu bisa mengambil harta sesuai kehendaknya kan itu. Pendapat kedua,
bapak itu mengambil semua sesuai yang dibutuhkan. Ini yang paling aslah. Paling aslah itu paling mensejahterakan untuk kedua belah pihak kan itu. Bapak itu kalau mau ngambil harta anaknya mengambil sesuai yang dibutuhkan saja, nggak boleh ngambil sekehendaknya kan itu. Tapi kalau sesuai hadis, kita lihat hadis ini semua tadi kan itu tidak ada batasan-batasannya kan itu, kan nggak ada batasan kan itu. Hadisnya itu menjelaskan anta wa maluka liwaladika kan itu. Artinya kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Kemudian yang di hadis tadi penghasilan terbaik adalah hasil tangannya sendiri kan itu. Dan anak itu hasil usaha kamu kan itu, harta kamu kan itu. Ini kan termasuk bapak mertua ya, mau usaha sendiri. Oh enggak masuk bapak mertua enggak masuk. Kan usaha sendiri kan udah. Mertua kan rakan juga. Cara usaha ini mah. Kemudian faedah ke-12 kan itu. Ketika Rasulullah bersabda, anak adalah hasil dari usaha. Inna auladakum inna waladahu min kasbih. Sesungguhnya anak adalah hasil dari usahanya kan itu. Di Aunul Ma'bud, ini nama kitab kan itu. Mengapa kan itu? Kenapa kok anak disebut hasil dari usahanya? Kenapa anak disebut harta bapaknya kan itu? Kenapa? Di sini dijelaskan karena secara keseluruhan loh, anak itu diperoleh dari hasil perkawinan dia kan itu, bapaknya kan itu. Makanya anak itu paling berhutang budi lah gitu istilahnya kan itu. Itu sama bapaknya. Kalau bapaknya nggak kawin kan itu, nggak ada dia kan itu. Kan nggak tak kasih cairan itu mani kan itu, nggak jadi kamu kan itu. Makanya alasannya sebabnya itu karena anak itu muncul kan itu, keluar dari rahim, dan ketika di rahim dibuahi kan itu dari air mani ayahnya kan itu, hasil perkawinannya. Makanya anak itu adalah hasil bapak kan itu, hartanya bapak kan itu emang. Makanya ketika memberi nama yang paling berhak itu ayah kan itu, bapak kan itu, ya kan. Ketika dinasabkan kan itu, nasab kan itu, anak itu dinasabkan, disandarkan ke ayah kan itu, bapak, bukan disandarkan ke ibu. Mufki bin ibu siapa itu, Trimindrawati kan itu, misal ibu saya gitu kan itu, nggak bisa kan itu. Bisanya itu kalau seperti itu kalau anak haram kan itu, yang nggak ada bapaknya kan itu, nasabnya disandarkan ke keluarga ibunya kan itu, karena bapaknya nggak ada kan itu, nggak punya bapak kan itu. Meski ada bapaknya karena anak haram di luar nikah kan itu, meski ada yang ngaku bapaknya karena di luar nikah, nasabnya tetap nasabnya ke keluarga ibunya kan itu, nggak bisa ke keluarga bapaknya. Panen rombongan. Enggak, meski ada yang ngaku loh, ada yang mengakui itu anak saya kan itu. Tapi karena tidak di dalam pernikahan, karena di luar pernikahan kan itu, maka anak itu nasabnya tidak diberikan ke bapaknya, tapi diberikan ke ibunya kan itu. Akhirnya nanti apa? Konsekuensinya nanti kalau anak perempuan ya yang menikahkan nanti yang dari pihak ibu kan itu, keluarga ibunya, karena dinasabkan ke ibunya, walinya kan itu. Al-Khattabi beliau menjelaskan kan itu di kitab Aunul Ma'bud sama. Kewajiban anak menafkahi kedua orang tuanya selama memiliki harta. Sedangkan dohir hadis ini selama anak itu memiliki harta dan usaha dan selama bekerja. Jadi kalau dia nggak punya harta, misal anak itu nggak punya harta, apakah terus nggak menafkahi bapaknya kan itu? Masih punya kewajiban kan itu. Selama apa? Dia masih punya usaha kan itu, atau masih bekerja kan itu. Kan gitu. Maka artinya apa? Kapan dia gugur kewajibannya? Kapan gugurnya? Yaitu ketika dia nggak punya harta, nggak punya usaha, dan nggak punya pekerjaan kan itu. Gugur kan itu. Tapi dia punya kewajiban, harus cari pekerjaan kan itu. Harus kan itu. Al-Khattabi menjelaskan lagi tentang sifat bagaimana orang tua yang dinafkahi. Orang tua yang dinafkahi itu yang gimana kan itu. Pendapat pertama kan itu, orang tua atau ayah yang dinafkahi itu selama fakir dan cacat atau kekurangan kan itu, lemah tubuhnya kan itu. Sedang jika ayah memiliki harta
dan badannya sehat, tidak cacat, maka tidak dinafkahi, kan itu. Paham? Nafkah loh ini. Nafkah, bukan meminta, beda lagi ya. Kalau ayah meminta beda lagi. Nafkah itu kita kayak punya beban, mencukupi, kan itu, menanggung. Dan kalau dia sakit, kan itu, kita nggak punya harta, kita itu harus berusaha cari kerja, ngedol lopo, kan itu, ngedol tanah dan lain-lainnya. Itu nafkah gitu Mas ya, paham nggak? Misal ayah saya sakit, harus masuk ruang ICU misal itu, butuh uang 10 juta misalkan itu. Yang nafkahi siapa? Saya nggak punya harta, saya harus cari usaha, utang atau jual tanah atau punya mobil, jual mobil, kan itu. Paham gitu? Beda nih masalah meminta tadi. Nafkah itu memang ada kewajiban tersendiri, kan itu, yang kayak ditekankan, kan itu. Pendapat yang kedua, kan itu. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, kan itu. Pendapat yang pertama. Pendapat kedua itu tidak memberi syarat, kan itu. Jadi menafkahi bapak itu tidak harus bapaknya sakit, kan itu. Tidak harus bapaknya tidak punya harta, kan itu. Tidak harus bapak atau ibunya, kan itu. Tidak harus orang tuanya itu lemah, cacat, kan itu. Gak ada syarat. Pokoknya ya mau sehat, mau sakit, itu tetap anak itu punya kewajiban menafkahi, kan itu. Yang benar mana? Wallahu a'lam bishawab, kan itu. Sesuai zuhir tadi, kan itu. Mutlak, kan itu. Ya kan? Gak dijelaskan syarat-syaratnya harus sakit, harus cacat dan lainnya, kan itu. Anak itu tetap punya kewajiban menafkahi orang tuanya, kan itu. Pokoknya memperhatikan kebutuhan orang tuanya, kan itu. Lah kalau nggak punya harta harus bekerja, usaha, kan itu. Kalau nggak punya pekerjaan, nggak punya usaha, cari, kan itu, kan gitu. Maksudnya gitu. At-Tibi, kan itu, ulama juga. Dia menjelaskan nafkah kedua orang tua adalah kewajiban anak selama keduanya membutuhkan, kan itu. Dan lemah, kan itu, selama keduanya lemah usahanya. Ini bagi Syafi'i, madhab Syafi'i yang umumnya, kan itu. Selain Syafi'i, ulama yang mayoritas ulama paling banyak, kan itu, tidak memberi syarat. Dan sesuai hadis ini, zahir hadis ini tadi, tidak ada syarat batasan mutlak, kan itu. Ya. Kemudian ke-13, tentang masalah hadis yang tadi. Ada orang datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayahku membutuhkan hartaku. Inna waladi yahtaju mali." Ya Rasulullah, orang tuaku datang membutuhkan hartaku. Maksudnya apa? Dia minta hartaku, takutnya aku nanti bangkrut, kan itu, kan itu. Maka Rasulullah enggak memberi uzur. Maka beliau bersabda, "Anta wa maluka liwalidika." Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Di hadis ini itu ada seseorang yang bertanya, jika ayahnya membutuhkan harta yang banyak hingga harus menghabiskan modalnya, maka Rasulullah tidak memberikan uzur untuk tidak menafkahinya. Rasulullah tidak memberi uzur, alasan, kan itu, untuk menghindar, kan itu. Untuk beralasan saya tidak bisa menafkahi Pak, kan itu. Enggak ada, kan itu. Kan ini orang ini datang ke Rasulullah supaya tanya, apakah ada uzur ya Rasulullah? Ada rukhsah? Bolehkah saya menghindar, kan itu? Ternyata enggak bisa, kan itu. Tidak ada uzur untuk tidak menafkahi, kan itu. Maka Rasulullah bersabda, "Anta wa maluka liwalidika," artinya kamu dan hartamu milik bapakmu. Berarti jika anak memiliki harta, maka ayah bisa mengambil sesuai yang dibutuhkan seperti hartanya sendiri, kan itu. Sebagaimana hadis ini dan hadis-hadis tadi semuanya. Jadi kalau bapak membutuhkan sesuatu, bapak itu punya hak mengambil harta anaknya sesuai kebutuhannya yang dibutuhkan seperti itu hartanya sendiri, kan itu. Sedang jika tidak memiliki harta, kalau anak itu tidak memiliki harta, maka anak itu wajib bekerja, wajib mencari pekerjaan atau usaha, atau wajib mencari usaha kalau tidak punya usaha. Berusaha untuk menafkahi kebutuhan ayahnya, kan itu. Dan di sini yang terakhir, kan itu. Di hadis ini juga menunjukkan, kan itu, di hadis yang tadi, anta kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Di hadis ini tuh menunjukkan bahwa anak ini tadi yang bertanya itu memiliki harta, dia kaya, kan itu. Dan dia memiliki kebutuhan menafkahi anaknya, kan itu. Paham? Kemudian berbenturan, kan itu, dengan kebutuhan ayahnya. Mana yang diutamakan, kan itu. Maka kebutuhan ayahnya yang diutamakan daripada anaknya. Paham nggak? Nggak bisa orang itu, seorang anak ketika diminta bantuan oleh bapaknya, anak itu terus beralasan, kan itu, uangku tak nggo nyekolahke anakku, kan itu, uangku tak nggo
nambani anakku kan itu dan lainnya kan itu. Ketika bapak itu betul-betul butuh kan itu. Nggak bisa beralasan seperti itu. Jadi nggak bisa mengutamakan anak. Ya betul, uangku ini untuk ngobati anakku misalnya. Maka kalau nggak punya uang akhirnya apa? Harus cari, bekerja atau ngutang atau kalau punya tanah jual tanah, mobil dan lain-lainnya seperti itu. Rakan juga. Iya, rakan. Wallahu alam bisawab kan itu. Ini sampai sini dulu pembahasan Ini kita. ya, masalah itu kedewasaan anak itu berapa tahun itu? Dikatakan anak dewasa ya punya usaha, punya bekerja sendiri, kan itu, mampu kan itu. Mampu sendiri kan itu. Selama sudah tidak meminta orang tua ya. Dikatakan anak itu lepas bisa dikatakan ini loh. Orang tua tidak punya tanggung jawab lagi kan itu. Kewajiban untuk menafkahi anak itu kapan? Gitu pertanyaan gitu kan itu. Itu ketika anak itu sudah nikah kan itu, punya pekerjaan. Jadi kalau anak itu sudah nikah tapi kok belum punya pekerjaan, masih semrawut kan itu. Bapak itu masih punya tanggung jawab. Karena apa? Membantu anak supaya keluarganya itu berdiri kan itu, supaya nanti nggak bertengkar sama istrinya dan lain-lainnya kan itu. Nah sekarang kan nggak, kalau udah nikah terus wes dicol kan itu, kebanyakan kan itu. Di Amerika itu malah 17 tahun dah dicol, anaknya harus bisa cari uang sendiri kan itu. Kalau Islam itu anak itu sampai dia bisa berdiri kan itu, benar-benar berdiri. Bahkan ketika menikah kalau masih belum bisa berdiri, orang tua itu masih punya tanggung jawab bantu anaknya kan itu, sampai benar-benar bisa berdiri kan itu. Gitu. Ya nek bapake paham. Nek bapake ora paham ya anake sing ditekan terus. Kudune kowe kerja sik sadurunge nikah kan itu kan gitu kebanyakan. Kan yang dokternya kan gitu kebanyakan. Kerja dulu sebelum nikah. Maksudnya kan gitu, nanti ben bapaknya enggak nanggung sebenarnya kan itu. Ya wallahu alam bisa ini ketoknya kan gitu, tapi saya juga jangan suudon lah gitu. Bapak mungkin pengen mendidik yang baik untuk anaknya kan itu. Tapi nek Islam itu tadi menikah itu diutamakan dulu daripada berzina kan itu. Bekerja diakhirkan kan itu. Kalau masih belum teratur pekerjaannya, bapaknya bantu terus kan itu, menyuplai kan itu. Kedua belah pihak, bapak yang dari suami dan bapak yang dari istri saling membantu supaya keluarga itu ya samawa kan itu, sejahtera kan itu. Ini kanan motor itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.